Beredar video pengakuan seorang ulama yang disogok dengan uang miliaran untuk menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ini ada duit datang, mumpung orangnya lagi sholat di masjid, saya ambil gambar. Ini untuk nyogok saya, untuk tidak mensukseskan, mendoakan dan mengikhtiari Pak Anies Baswedan. Lalu dari mana datangnya orang itu? Dan siapa yang menyuruhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada duit datang di rumahnya Mbak ya, ratusan-ratusannya. Banyak ini ya. Ini mumpung orangnya lagi sholat di masjid, saya ambil gambar. Terlihat dalam video, ulama itu mengatakan bahwa dirinya kedatangan tamu. Tapi beliau tidak menjelaskan dari mana datangnya tamu tersebut. Di awal video, beliau langsung menampakkan tumpukan uang pecahan ratusan ribu rupiah. Beliau mengambil kesempatan merekam kejadian itu di saat orang yang berkunjung ke rumahnya sedang melaksanakan sholat. Dengan nada gemetar, beliau menjelaskan kronologi datangnya uang tersebut. Tak diduga, ternyata uang tersebut untuk menyogok dirinya, dengan tujuan supaya tidak mensukseskan, mengikhtiari, dan tidak mendoakan Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Tapi dikarenakan ini untuk nyogok saya, untuk tidak mensukseskan, mendoakan dan mengikhtiari Pak Anies Baswedan, sehingga ini saya colong saya colong untuk saya videokan biar nanti tak kasih tahu sama teman. Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya ini uang banyak, seolah-olah dirinya itu menyayangkan harus menolak uang tersebut. Namun dengan keteguhan iman dan keyakinan yang kuat, beliau justru menolak itu semua. Karena beliau faham bahwa sogok menyogok dalam Islam tidak diperbolehkan. Di pilkada itu emang ya begini ini ya, bisa merusak iman bagi mereka yang tidak kuat untuk disogok dengan uang ini. Dan ini jumlahnya ada mungkin 1 M ini. Saya tidak bisa ngitung, tapi tadi sudah dikeluarkan dari kreseknya dan dia lagi sholat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa restunya kepada teman-teman. Semoga saya kuat, keluarga saya kuat. Saya cukup mengikhtiarkan supaya Pak Anies Baswedan bisa jadi. Hari-hari ini, kejujuran adalah barang yang amat langka, apalagi di dalam politik. Padahal, kejujuran mutlak diperlukan dalam politik. Kita jarang mendengar politisi yang dikenal jujur, dan kejujuran di dalam politik seakan-akan itu menjadi barang haram. Beliau juga menambahkan bahwa seperti inilah kondisi di lapangan menjelang detik-detik pemilu berlangsung. Bagi orang yang tidak punya iman yang cukup kuat, maka akan terjerumus. Dan beliau juga meminta doa supaya beliau diberi kekuatan iman untuk tidak tergoda. Karena jumlah uang yang diberikan bukan main-main, jumlahnya bisa ratusan bahkan miliaran rupiah. Meski uang miliaran sudah di depan mata, beliau tetap teguh dengan keyakinannya ingin mendukung dan menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden. Karena beliau sadar bahwa pilihan presiden itu dari hati, bukan dari sogokan uang miliaran. Dan ini harus menjadi contoh bagi kita. Pilihlah pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan cerdas. Jangan mau disogok, apalagi hanya disogok dengan sekarung beras. Karena masa depan bangsa ditentukan dengan memilih pemimpin yang tepat. Ingat, nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jangan tergiur hanya karena sekarung beras. Sebab sekarung beras hanya akan bertahan 7 hari ke depan. Kemarin ada yang kesini dari orang Jawa Barat juga. Nah, ini juga dari daerah jauh juga, dari daerah sana barat juga. Nah, ini ternyata saya diuji terus dan mudah-mudahan kuat. Untuk itu mohon doanya kepada teman-teman supaya baik kuat imannya, kuat di dalam menangkal untuk tidak bisa disogok dan untuk tidak mensukseskan Anies. Saya yang jelas satu kata, Anies wajib jadi dan saya ikhtiarkan supaya jadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu, no. Sementara itu, ulama itu menambahkan bahwa sebelumnya ada juga yang datang dari Jawa Barat. Dan sekarang yang datang dari Jawa Barat juga. Ternyata kejadian itu tidak hanya kali ini saja. Orang-orang yang berusaha menyogok rupanya sudah sangat sering. Kalau terus begini, negeri ini akan kacau. Karena ternyata jabatan bisa dibeli. Dengan kata lain, siapa yang kaya dia yang berkuasa.
Sungguh mengerikan politik di negeri ini jika fakta lapangannya terus seperti ini. Dan untuk diketahui, ulama tersebut tidak menjelaskan lokasi dan daerah video tersebut. Seperti kita ketahui, Pilpres 2024 tinggal hitungan bulan. Situasi politik mulai memanas. Setiap paslon mulai memainkan situasi. Dimulai dari saling bongkar kecurangan, dinasti politik hingga politik identitas. Dan yang terbaru adalah money politik yang diungkap oleh seorang ulama. Perlu diketahui, setiap kali mendekati pemilu, para calon presiden mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar, mereka telah melakukan politik uang. Sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi yang lainnya. Politik uang adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. Akhirnya, setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Maka tak heran jika politik uang disebut sebagai mother of corruption atau induknya korupsi. Melihat hal itu, pasti setuju kalau partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu nanti sangat diperlukan demi merealisasikan pesta demokrasi yang menggembirakan menuju suksesnya politik 2024. Namun perlu diingat, ada beberapa tantangan yang kita perlu tahu. Hindari money politik dan kampanye hitam karena potensinya yang bisa merugikan negara. Selain itu juga menjadi penghambat kemajuan bangsa dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jadilah pemimpin yang cerdas dan bersifat rasional. Contohlah seperti ulama di atas yang tidak mau menerima suap meskipun uang miliaran sudah di depan mata. Untuk itu, mohon doanya kepada teman-teman supaya baik kuat imannya, kuat di dalam menangkal untuk tidak bisa disogok dan untuk tidak mensukseskan Anies. Saya yang jelas satu kata, Anies wajib jadi dan saya ikhtiarkan supaya jadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu, no. Walaupun tuh ada uang yang segini, no, tetap no. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon doa restunya kepada teman-teman. Semoga saya kuat untuk menjalani ujian ini. Ini orangnya lagi sholat ini. Ini lagi sholat. Jadi tadi sudah saya buka. Nah itu di sana. Terima kasih. Dan ini rumahnya Mbak ini.